Oke, teman-teman semua, balik lagi di video setelahnya array. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait array satu dimensi. Array satu dimensi seperti ini ya. Bagaimana kalau misalkan kita membuat array dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi itu bisa. Itu nanti bentuknya kayak matriks, matriks 2x2, 3x3, 4x3, 4x4 dan seterusnya itu bisa untuk array. Nah, itu kita akan membahas itu untuk video kali ini. Langsung aja kita klik ke kanan, add, kemudian new project, kemudian console app, next, kemudian judulnya adalah array multidimensional, array multidimensi. Oke, langsung saja kita ngoding using system, kemudian namespace adalah judulnya adalah array multidimensi. Kita buat kelas programnya dan fungsi utamanya static void main string argumen. Oke. Nah, untuk membuat array multidimensi itu gampang banget. Ini kurung siku, kasih koma. Nah, ini adalah array multidimensi, tinggal dimensinya berapa. Misalkan di sini array multi sama dengan misalkan karena di contoh sebelumnya itu kita menggunakan keyword new, di sini juga menggunakan keyword new aja ya. Untuk pertama integer misalkan 3x3. Oke. Nah, di sini default dari integer karena pakai new berarti kan nilai default ya, nilai default integer kan 0 gitu ya. Nah, di sini ternyata array-nya array multidimensi berukuran 3x3, matriks 3x3, tapi elemennya adalah 0, 0 semua. Jadi nanti outputnya adalah matriks 3x3 dengan elemennya adalah 0 semua. Oke, langsung kita buktikan. Misalkan di sini dengan looping ya. Looping 2 kali berarti looping barisnya dan looping kolomnya. Baris sama dengan 0, kemudian baris sampai array multi dot get length-nya. Panjangnya berapa di get length membaris. Nah, oke, kayak gini. Kemudian 2 kali ya baru baris, kemudian kolomnya juga di looping. Kalau integer kolom sama dengan 0, kemudian kolom sampai ke array multi get length-nya. Kemudian ini sebagai penambahan iterasinya. Oke, kemudian kita printkan misalkan console.write misalkan di sini sorry kayak gini harusnya ya. Oke, kayak gini misalkan ini diganti dengan si array multinya. Array multi. Nah, isinya adalah baris dan si kolomnya. Oke, udah jadi nih. Kemudian di sini ada spasinya biar membentuk matriks. Oke, kita coba buktikan, kita run. Ini adalah namanya array multidimensi. Kita coba run. Nanti hasilnya adalah matriks 3x3 gitu ya. Tapi isinya 0 semua. Nah, ini buktinya adalah kayak gini. Matriks 3x3 tapi isinya 0 semua. Nah, gimana nih kalau misalkan pengen nggak 0? Bisa nih. Contoh lagi ya. Misalkan di sini tulis ya. Misalkan integer kayak gini. Misalkan array. Boleh kayak gini. Array. Misalkan isinya adalah langsung diisi nih. Misalkan isinya 1,1,1 boleh 2,2, 3,3, 4,4 boleh kayak gini boleh ya. Kayak gini. Ini isinya. Jadi matriks dengan ukuran 3x3 aja lah ya. Sampai 3 biar sama kayak atasnya itu matriks 3x3. Tapi isinya adalah baris pertama itu 1 semua, baris kedua 2 semua, baris ketiga 3 semua. Dan baris kolom pertama 1, 2, 3 gitu ya. Kolom kedua 1, 2, 3 dan kolom ketiga juga 1, 2, 3. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, kemudian kita ingin membuat menampilkannya, kita copy aja lah biar cepat ya. Kayak gini berarti ini diganti array. Ini ganti array aja. Di sini juga ganti array, ini juga ganti array. Nah, nanti isinya adalah matriks 3x3 dengan baris pertama 1 semua, baris kedua 2 semua, dan baris ketiga itu 3 semua. Oke. Oke, ada yang error. Ini baris ke-28. Baris ke-28 itu berarti kayak gini.
Oke. Harusnya benar udah pas semua ya. Coba kita coba lagi. Oke, ini adalah hasilnya gitu ya. Bentar ya. Hasilnya adalah matriks 3 kali 3 yang ini ya, hasilnya yang ini. Yang ini aja, matriks 3 kali 3 dengan baris pertamanya 1, baris keduanya 2 semua, baris ketiganya 3 semua. Oke, mungkin itu aja terkait array multidimensi. Kemudian bagaimana kalau misalkan array-nya itu array yang misalkan kayak bentuk segitiga, kayak bentuk ini nih. Misalkan kita buat lagi ya, kita buat lagi misalkan di sini kita buat array lagi, misalkan integer, kemudian ada yang namanya jack array gitu ya, jack array. Jack array itu isinya kayak gini nih. Misalkan gini, new integer. Nah, ini isinya boleh langsung diisi satu, hanya satu aja. Tapi boleh lagi nih, ini harus kayak gini ya, biar nggak error. Kemudian juga bisa new integer. Nah, isinya bisa nggak cuma satu baris, tapi ada baris dan kolom bisa kayak gini. Kemudian lagi nih, kemudian new integer, isinya bebas kita. Misalkan kita bebas 3,3,3 juga bisa kayak gini. Ini harus ada kayak gini. Oke, bisa kayak gini ya. Nah, nanti array-nya isinya adalah baris satu kolom satu satu baris satu tapi baris satu kolom dua nggak ada nih, tapi di baris berikutnya ada nih baris dua kolom satu ada, baris dua kolom dua ada, tapi baris dua kolom tiga nggak ada, tapi dan seterusnya bisa dibentuk kayak gini juga bisa. Oke, nah ini udah nggak error. Kemudian kita coba tampilkan, misalkan tampilkannya dengan si for lagi, for each, misalkan di sini var baris inject array, kita print kan nih, kita looping lagi kolomnya for each, kemudian var elemennya, elemen di barisnya, baru kita printkan. Oke, nggak kelihatan ya, kayak gini udah kelihatan ya. Kemudian console.write, kemudian kita buat kayak string template, kemudian kita ganti dengan si elemennya. Oke, jadi deh, udah jadi console.writeLine. Oke, jadi dah, nanti hasilnya itu adalah matriks dengan sesuai kehendak kita nih, yang nggak kayak beraturan tapi nggak beraturan. Ini seperti itu. Kita coba buktikan. Kita run array multidimensi ini. Oke, nggak kelihatan. Kita coba ulang lagi. Nih, ntar kita share hasilnya. Hasilnya adalah ini nih, sesuai yang kita inputkan. 1, 2, 3 kayak bentuk segitiga. Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran tentang array multidimensi. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Terima kasih teman-teman.